Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernayanti, NIM 220201010242, mata kuliah Manajemen Operasional 1, kelas MJ 303 Manajemen PJJ S1. Dosen pembimbing Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, M.Si.M. Pola produksi dan manajemen proyek. Kasus pertama, pola produksi. Untuk menentukan pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh PT Muzak, kita perlu mempertimbangkan biaya terkait dengan setiap alternatif pola produksi yang telah disebutkan. Langkah-langkah untuk menghitung biaya pada masing-masing pola produksi. Yang pertama, biaya penyimpanan atau inventory holding cost. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover. Yang ketiga, biaya subkontrak. Yang keempat, biaya lembur. Yang kelima, biaya lembur dihitung jika produksi melebihi 700 unit pada triwulan tertentu. Mari kita hitung biaya yang terkait dengan masing-masing pola produksi. Pola A, produksi konstan 500 unit per triwulan. Proses perhitungan. Triwulan pertama produksi 500 unit, permintaan 250 unit, persediaan 500 kurang 250 sama dengan 250 unit. Biaya simpan 250 unit, Rp100 sama dengan Rp25.000. Triwulan kedua produksi 500 unit, permintaan 400 unit, persediaan 500 kurang 400 sama dengan 100 unit. Biaya simpan 100 unit, Rp100 sama dengan Rp10.000. Triwulan 3 produksi 500 unit, permintaan 1050 unit, persediaan 500 kurang 1050 sama dengan minus 550 unit. Kekurangan perlu kos subkontra. Biaya subkontra 550 unit, Rp2.000 sama dengan Rp1.100.000. Triwulan 4 produksi 500 unit, persediaan 500 kurang 450 sama dengan 50 unit. Permintaan 450 unit, biaya simpan 50 unit, Rp100 sama dengan Rp5.000. Triwulan 3 produksi 1050 unit, permintaan 1050 unit, persediaan 0 unit, biaya simpan 0 unit. Triwulan 4 produksi 450 unit, permintaan 450 unit, persediaan 0 unit, biaya simpan 0 unit. Biaya labor turnover. Setiap perubahan produksi sebesar 200 unit akan menimbulkan biaya labor turnover. Triwulan 2 dan triwulan pertama dan kedua 400 kurang 250 sama dengan 150 unit, tidak ada biaya labor turnover. Triwulan 2 dan ketiga 1050 kurang 400 sama dengan 650 unit. Biaya labor turnover 650 per 200 sama dengan Rp4.000 sama dengan Rp13.000. Triwulan 3 ke 4 450 kurang 1050 sama dengan minus 600 unit. Tidak ada biaya labor turnover. Biaya subkontrak. Tidak ada kekurangan produksi pada pola ini, jadi tidak ada biaya subkontrak. Biaya lembur. Triwulan pertama tidak ada lembur, produksi karena 250 unit. Triwulan 2 tidak ada lembur, produksi 400 unit. Triwulan ketiga lembur, produksi 1050 unit, lebih besar 700 unit. Biaya lembur Rp1.000 sama dengan Rp10.000. Triwulan 4 tidak ada lembur, produksi 450 unit. Total biaya pola B. Biaya simpan Rp0, biaya subkontrak Rp0, biaya labor turnover Rp13.000, biaya lembur Rp1.000. Total biaya pola B Rp14.000. Pola C. Pola produksi moderat. Proses perhitungan. Triwulan 1 dan 2 produksi 450 unit per triwulan. Triwulan pertama produksi 450 unit, permintaan 250 unit, persediaan 450 kurang 250 sama dengan 200 unit. Biaya simpan 200 unit, Rp100 sama dengan Rp20.000. Produksi 450 unit, permintaan 400 unit, persediaan 450 kurang 400 sama dengan 50 unit. Biaya simpan 50 unit, Rp100 sama dengan Rp5.000. Triwulan 3 dan 4 produksi 850 unit per triwulan. Triwulan 3 produksi 800 unit,
permintaan 1050 unit, persediaan 850 kurang 1050 sama dengan minus 200 unit, kekurangan perlu subkontrak. Biaya subkontrak 200 unit Rp2.000 sama dengan Rp400.000. Triwulan 4, produksi 850 unit, permintaan 450 unit, persediaan 850 kurang 450 sama dengan 400 unit. Biaya simpan 400 unit Rp100 sama dengan Rp40.000. Biaya labor turnover triwulan 1 ke 2 450 kurang 450 sama dengan 0, tidak ada biaya labor turnover. Triwulan 2 dan 3 850 kurang 450 sama dengan 400, biaya labor turnover 400 per 200 Rp4.000 sama dengan 8.000. Triwulan 3 dan 4 850 kurang 850 sama dengan 0, tidak ada biaya labor turnover. Biaya lembur triwulan 1 tidak ada lembur, produksi 450 unit. Triwulan 2 tidak ada lembur, produksi 450 unit. Triwulan 3 lembur, produksi 800 unit, lebih besar 700 unit. Biaya lembur Rp Rp1.000 sama dengan Rp1.000. Triwulan 4 lembur, produksi 850, lebih besar 700 unit. Biaya lembur Rp1.000 sama dengan Rp1.000. Total biaya pola C, biaya simpan Rp20.000 tambah Rp5.000 tambah Rp40.000 sama dengan Rp65.000. Biaya subkontrak Rp400.000, biaya labor turnover Rp8.000, biaya lembur Rp1.000 tambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Total biaya pola C Rp475.000. Kesimpulan, pola A Rp1.141.000, pola B Rp14.000, pola C Rp475.000. Berdasarkan perhitungan biaya, pola B, pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, adalah pilihan terbaik untuk perusahaan karena biaya totalnya paling rendah, yaitu Rp14.000. Kasus 2, manajemen proyek. Untuk menganalisis proyek pembuatan lini produksi di pabrik elektronik ini, kita dapat menyelesaikan dua tugas utama: menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time serta menunjukkan jalur kritisnya. Yang pertama, menggambarkan jaringan proyek. Jaringan proyek ini merupakan representasi visual dari urutan dan hubungan antar kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah langkah-langkah untuk menggambarkan jaringan proyek. Data yang diberikan: A. 6 jam, tidak ada pendahulu. B. 7 jam, tidak ada pendahulu. C. 5 jam, pendahulu A. D. 6 jam, pendahulu BC. E. 5 jam, pendahulu BC. F. 8 jam, pendahulu D. G. 4 jam, pendahulu EF. Langkah-langkah menggambarkan jaringan proyek. 1. A dan B dimulai terlebih dahulu karena tidak ada pendahulu. 2. C baru bisa dimulai setelah A selesai. 3. D dan E bisa dimulai setelah B dan C selesai. 4. F dimulai setelah D selesai. G dimulai setelah E dan F selesai. Jaringan proyek ini akan terlihat seperti berikut. SSCSS. Kopi kode A6 per B7 C5 per D6 F8 per G4. 2. Menghitung slack time menunjukkan jalur krisis. Untuk menghitung slack time, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Menentukan waktu paling awal atau early start ES dan waktu paling akhir late start atau LS untuk setiap kegiatan. Menghitung slack time dengan rumus. Slack time sama dengan late start kurang early start garis miring text slack time sama dengan garis miring text late start kurang garis miring text early start slack time sama dengan late start kurang early start. Langkah kedua. Langkah pertama, menentukan early start dan late start. 1. Tentukan early start atau ES dan early finish atau EF untuk setiap kegiatan berdasarkan urutan kegiatan yang ada.
Yang kedua, tentukan let start atau LS dan let finish LF dengan memulai dari kegiatan terakhir atau G dan bekerja mundur untuk menentukan LS dan LF. Menghitung early start atau ES dan early finish atau EF. A bagi ES sama dengan 0. EF sama dengan 0 tambah 6 sama dengan 6. B bagi ES sama dengan 0. EF sama dengan 0 tambah 7 sama dengan 7. C bagi ES sama dengan 6. Setelah A selesai, EF sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. D bagi ES sama dengan 7 tergantung B. EF sama dengan 7 tambah 6 sama dengan 13. E bagi ES sama dengan 7 tergantung B. EF sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. F sama dengan ES sama dengan 13. Setelah D selesai, EF sama dengan 13 tambah 8 sama dengan 21. G bagi ES sama dengan 21 tergantung E dan F yang selesai pada waktu yang sama. EF sama dengan 21 tambah 4 sama dengan 25. Menghitung let start atau LS dan let finish LF mulai dari kegiatan terakhir G. G bagi LS sama dengan 25. LS sama dengan 25 kurang 4 sama dengan 21. F bagi LS sama dengan 21. LS sama dengan 21 kurang 8 sama dengan 13. E bagi LS sama dengan 21 karena G bergantung pada EF. LS sama dengan 21 kurang 5 sama dengan 16. D bagi LF sama dengan 16 karena F bergantung pada D. LS sama dengan 16 kurang 6 sama dengan 10. C bagi LS sama dengan 10 karena D bergantung pada C. LS sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. B bagi LF sama dengan 10 karena D dan E bergantung pada B. LS sama dengan 10 kurang 7 sama dengan 3. A bagi LF sama dengan 5 karena C bergantung pada A. LS sama dengan 5 kurang 6 sama dengan 0. Slack time. Slack time dihitung dengan rumus. Slack time sama dengan let start kurang early start garis miring text slack time sama dengan garis miring text atau let start kurang text atau early start. Slack time sama dengan let start kurang early start. A. Slack time sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Jalur kritis. B bagi slack time sama dengan 3 kurang 0 sama dengan 3. C bagi slack time sama dengan 5 kurang 6 sama dengan 0 jalur kritis. D kurang slack time sama dengan 10 kurang 7 sama dengan 3. E slack time sama dengan 16 kurang 7 sama dengan 9. F bagi slack time sama dengan 13 kurang 13 sama dengan 0 jalur kritis. G slack time 21 kurang 21 sama dengan 0 jalur kritis. Jalur kritis yang ketiga jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur di mana semua kegiatan memiliki slack time sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan di atas, jalur kritis adalah A menuju C, menuju D, menuju F, dan menuju G. Ringkasan jaringan proyek telah digambarkan di atas. Yang kedua, jalur kritis adalah A menuju C, menuju D, menuju F, dan menuju G. Yang ketiga, slack time. A sama dengan 0, B sama dengan 3, C sama dengan 0, D sama dengan 3, E sama dengan 9, F sama dengan 0, G sama dengan 0. Jadi proyek ini memiliki jalur kritis yang harus diawasi dengan ketat. Karena keterlambatan pada salah satu kegiatan di jalur kritis akan menyebabkan keterlambatan keseluruhan proyek. Demikian presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.